Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Aulia Rizky Habibur Rahman, NIM 0016 dari mahasiswa UINHAS Jember, Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah. Saya di sini akan menjelaskan serta mempraktekkan tentang proses konseling dengan menggunakan teknik self disclosure untuk menyelesaikan tugas teknik konseling. Baik, sebelum saya mempraktekkan, di sini akan saya jelaskan tentang apa itu teknik self disclosure. Teknik self disclosure dalam konseling adalah teknik di mana konselor memilih untuk membuka diri secara pribadi kepada klien dengan tujuan meningkatkan hubungan terapeutik dan memfasilitasi pemahaman klien terhadap dirinya. Dalam teknik ini, konselor mengungkapkan pengalaman pribadi atau pikiran yang relevan dengan isu yang sedang dibicarakan oleh klien. Menurut buku 40 teknik konseling, teknik self disclosure biasanya digunakan dalam situasi-situasi tertentu. Dalam situasi berikut ini contohnya, ketika klien berkata bahwa ia merasa kesepian atau tidak ada yang memahami dirinya. Konselor dapat menggunakan teknik ini untuk menunjukkan bahwa ia juga pernah merasakan hal yang sama dan dengan demikian dapat mempererat hubungan terapeutik antara konselor dengan klien. Itu tadi penjelasan tentang teknik self disclosure. Untuk berikutnya saya akan memberikan contoh penerapan percakapan ketika proses konseling menggunakan teknik self disclosure. Baik, assalamualaikum Bapak. Selamat datang di ruangan konseling saya ini. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Waalaikumsalam, Mas. Hari ini saya sangat sedikit sulit. Saya merasa tidak punya arah dan tidak tahu harus berbuat apa. Oh, sepertinya kamu merasa sedih dan bingung ya. Bisakah kamu ceritakan lebih lanjut tentang perasaanmu? Apa yang kamu rasakan? Ya, saya merasa sedih dan bingung, Mas. Saya merasa tidak ada yang memahami saya dan saya tidak tahu harus berbuat apa untuk merasa lebih baik gitu, Mas. Saya bisa memahami perasaanmu. Pernahkah kamu merasa bahwa tidak ada yang memahami kamu? Ya, kalau itu seringkali saya merasa seperti itu, Mas. Saya sering merasa kesepian dan tidak ada yang mengerti perasaan saya. Baik-baik. Saya juga pernah mengalami perasaan yang sama dengan Anda. Saya masih ingat ketika saya merasa sangat kesepian setelah kehilangan teman dekat saya. Tapi kemudian saya belajar bahwa banyak orang mengalami hal yang sama dan saya tidak sendirian. Bagaimana menurutmu? Bagaimana menurut Bapak? Saya tidak pernah berpikir bahwa orang lain juga mengalami hal yang sama Ya. dengan saya. Tapi terima kasih sudah mengatakan itu. Saya merasa lebih baik sekarang. Saya senang bisa membantu. Bisakah kamu memberitahuku lebih lanjut tentang perasaanmu? Ya, saya merasa tidak memiliki tujuan hidup, Mas. Oke. Saya merasa tidak tahu harus berbuat apa. Sulit memang ketika kita merasa tidak memiliki tujuan hidup. Apa yang kamu lakukan sekarang? Saya hanya bekerja dan pulang ke rumah, Mas. Saya merasa tidak memiliki hobi atau kegiatan yang membuat saya merasa bahagia. Mungkin kamu bisa mencoba mencari hobi atau kegiatan yang bisa membuatmu merasa bahagia. Saya juga pernah mengalami masa-masa ketika saya merasa tidak memiliki tujuan hidup itu. Tapi kemudian saya menemukan hobi seperti menulis dan itu membuat saya merasa lebih bahagia. Bagaimana menurut Bapak? Mungkin saya bisa mencoba mencari hobi atau kegiatan yang membuat saya merasa bahagia. Nah, ya benar, bisa lakukan itu Bapak. Terima kasih atas saran dari Masnya.
Baik, tidak masalah. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak bicarakan? Sepertinya tidak ada, Mas. Saya merasa sudah cukup untuk hari ini. Baiklah, terima kasih atas kunjungan Bapak hari ini ya. Ya. Kita akan bertemu lagi di sesi selanjutnya. Bapak jangan ragu-ragu untuk kembali ke sini apabila ada permasalahan yang ingin disampaikan ke saya. Ya, terima kasih ya, Mas. Baik, sama-sama Bapak. Baik, itu tadi penjelasan serta contoh penerapan percakapan pada saat proses konseling menggunakan self disclosure. Untuk itu kami akhiri video ini. Apabila ada kekurangan serta kesalahan dalam penyampaian penjelasan serta pemberian contoh, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.